Saya hanya sekedar mengingatkan. Takutnya Anda lupa. Alasan. Jangan lupa subscribe. Serepet, mantap. Paling oe dapat 200.000. Kayak gini aja terus tiap malamnya, gue juga mau. Makan enak malam ini. Let's go. Sutono. Kalian, gue mau gamparin Uus pakai duit ini. Mantap. Silakan diminum Om kopinya. Aduh, saya jadi ngerepotin gini. Biasa aja mbak, nggak perlu repot-repot begini. Paling segelas kopi, nggak ngerepotin kok Om. Lebih repot Omnya. Udah jauh-jauh mau datang ke sini. Ah, enggak juga. Kalau gitu bentar ya Om. Saya mau ke kamar dulu ambil nota tadi sore saya ke rumah sakit. Udah mbak, banyak nggak usah repot-repot ambil nota itu. Loh kan, biar kita sama-sama enak Om. Biar entarnya nggak ada kata nipu-menipu. Saya percaya kok ke mbak-mbaknya ini. Lagi pula wajah cantik kayak mbak-mbaknya ini nggak ada wajah-wajah tukang nipu. Omnya bisa aja. Tapi Om, Udah tenang aja sama saya. Dan biar nggak manggil saya Om, sebelumnya kenalin dulu. Nama saya Abbas, saya pengusaha tambang emas. Wah, hebat. Kenalin, aku Milka. kalau aku Rahma. Milka, Rahma, salam kenal. Ya sudah, mempersingkat waktu, gak enak juga makin lama saya di sini sama warga sini. Saya akan tanggung jawab semua atas kelalaian saya tadi pagi itu. Jadi total nominal semua berapa yang harus saya tanggung? Bentar deh, biar saya aja yang ambil notanya. Gak enak juga nyebutin nominalnya kalau nggak ada bukti. Gak usah, gak apa-apa, sebutin aja berapa semuanya. Ya udah deh kalau Om Abbasnya maksa. Rahma, lu aja deh yang nyebutinnya. Kan lu yang jadi korbannya. Ya udah deh Pak Abbas yang terhormat. Total semua jadi 20 juta Pak Abbas. 20 juta? Waduh, Rahma kok ternyata lebih kejam dari gua. Awalnya bilangnya terlalu kejam. Dia ternyata yang lebih monster. Pak Abbas nggak perlu khawatir. Kalau Pak Abbas keberatan dengan nominal itu, nggak apa-apa kok Pak. Bisa Rahma ikhlasin. Oh bukan itu maksud saya. Uang segitu saya nggak bawa uang cash. Kalau bisa saya akan transfer. Ada ke nomor rekening Rahma? Oh, ada kok Pak, ada. Kalau begitu saya kirim chat Pak Abbas aja ya kalau gitu. Baik, silakan. Uus dongo. Lu Lop? Oh iya, lu tadi naik mobil sama siapa Lop? Percuma juga gue jelasin ke lu. Gak bakalan paham. Soalnya ini urusan orang-orang besar. Pala lu tuh yang besar. Tukang kopi kayak lu pasti akan keder kalau gue jelasin. Aduh, congol lu Lop. Tadi kayaknya ada viral sama bocah piyik kemana? Viral sama adenya tadi udah pulang sekitar 15 menit yang lalu. Ya udah kalau begitu. Bikinin gua mie rebus, telurnya 2, minumnya kopi hideng, dan menduanya 1 porsi. Wih, mantap, alhamdulillah. Tapi bayar ya Lop. No utang, no drama. Ya, tahun 2026 masih aja lu remehin gua. Kalau gua kasih tahu siapa sebenarnya gua sekarang, gua jamin lu akan ngemis-ngemis ke gua. Ogah amat gua ngemis sama lu. Lagian apanya juga yang mau ngemisin ke lu? Udah, jangan banyak nyerocos. Bikinin pesanan gua tadi. Ntar sekalian utang gua ditotal semua. Malam ini juga gua akan bayar. Kalau perlu gua gamparin muka lu pakai duit gua sekarang. Oh, siap. Siap Mas Kolop. Tunggu sebentar ya, saya akan buatkan pesanan Mas Kolop. Memang benar ya.
Kenyataannya, duit memang bisa merubah sifat dan kelakuan manusia. Pokoknya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak Abbas yang terhormat. Udah, biasa aja Rahma. Tidak usah berlebihan begitu. Ya sudah ya, saya pamit dulu. Selamat malam. Hati-hati ya Pak di jalan. Lu gila sih Rahma, gila. Lu lebih monster dari gua ternyata. Waduh, monster. Maksudnya? Awal perjanjian kita kan cuma hanya meminta 5 juta buat ganti perobatan. Lu malah minta 20 juta. Gila. Ya memang sih awalnya hanya 5 juta. Tapi setelah dia ngasih tahu bahwa dia adalah pengusaha tambang emas, pikiran gue juga langsung berubah dong. Tapi nggak apa-apa juga sih. Lu sekarang hebat. Tentu dong Mil, ini semua kan juga elu yang ngajarin. Hari gini siapa sih yang gak mau duit? Oke. Milka, tenang, bagian lu ntar gue kirim ke rekening lu. Terima kasih Rahma cantik. Kembali kasih juga Milka. Rahma, jujur aja, 1 minggu ini saya kok tiba-tiba pengen ketemu kamu gini ya. Pengen ketemu aku Om. Kok bisa gitu Om? Kalau ditanya bisa gitu, saya juga nggak tahu Rahma. Saya rasa ini soal hati. Soal hati Om. Rahma jadi makin bingung gini. Jangan bikin bingung Rahma. Rahma, saya pengen bertemu dengan kamu. Gimana kalau kita jalan? Hah? Jalan Om? Jalan kemana Om? Ya kemana aja. Kita nonton, belanja, atau makan-makan. Hah? Belanja Om? Iya, tunjuk aja deh kamu mau kemana. Saya nggak bisa nentuin sekarang Om. Udah dulu ya Om, saya mau beres-beres rumah dulu. Rahma. Halo Rahma. Halo. Siapa nih yang nelpon? Rahma. Halo Rahma. Iya, halo Mil. Lu lagi ngapain sekarang? Gue lagi nggak ngapa-ngapain sih. Ada apa emangnya? Gue mau ngomong sama lu. Ngomong soal apa emangnya? Gue ke rumah lu aja deh. Sampai situ gue jelasin. Oh, oke deh. Ya udah, bye Mil. Bye. Ya ampun Rahma, lu itu kenapa sih ya ampun? Harusnya lu tuh tinggal bilang, iya gue mau. Mau pergi kapan? Tapi gue takut Mil. Apa yang harus ditakutin Rahma? Pak Abbas itu orang baik. Kalau dia bukan orang baik, gak mungkin juga dia waktu itu niat banget bayar biaya berobat 20 juta. Iya sih Mil, gue percaya kok kalau Pak Abbas itu orang baik. Tapi masalahnya, gue takut gue dibilang jalan sama om-om. Lagian kan, gue belum tahu juga Pak Abbas itu bujang, duda, apa masih punya istri. Hari gini Rahma, mikirin omongan orang. Biarpun dia udah tua atau om-om, lu sadar Rahma, sadar. Dia itu pengusaha tambang emas loh. Kapan lagi ya kan lu bisa nemu kayak begini? Umur hanyalah angka Rahma, yang penting lu hidup enak. Dan masalah status Pak Abbas, lu bisa tanyakan langsung ke dia. Ya gue sebagai temen hanya bisa ngasih saran ke lu aja. Selebihnya terserah lu sih. Lu yang bisa nentuin diri lu sendiri. Lu pengen hidup lu berubah dengan cepat dan menjadi nyonya, atau masih tetap jadi lu yang sekarang dan tanpa ada perubahan apapun. Semua omongan lu ada benernya sih Mil. San, itu kan Rahma. Tapi kayak nggak asing ya laki-laki yang sama Rahma itu. Tapi siapa ya? Ada.
Tell me banget gue emang kalau disuruh mikir. Dari dulu lu kan emang blow on lo. Sekolah SD aja jeblok mulu. Diem. Yang dulu jangan dibawa-bawa. Udah tahun 2026. Masih aja lu San zaman-zaman dulu di bawah. Lah? Itu Rama cantik-cantik. Masa sih dia jalan sama om-om? Kenapa lu yang ribet sih? Terserah Rahma dong. Mau dia jalan sama siapa aja. Lagian itu bukan urusan lu. Sensi amat lu sama gua. Gua nggak ribet. Gua tuh cuma tanya. Rahma kok mau-maunya jalan sama om-om? Daripada sama om-om, mending kan jalan sama gua. Jelas single tampan muda berwibawa. Serah lu aja lah. Sekali lagi Rahma ucapin terima kasih banyak ya Om atas semuanya. Gak perlu terima kasih, sudah tugas saya membuatmu bahagia. Apapun yang kamu mau, pasti akan saya kabulkan. Ah, Om Abbas bisa aja. Lain kali kita pergi ke tempat yang lebih seru. Siap Om, Rahma ngikut aja. Asalkan seperti biasa, sebelum pulang kita belanja-belanja dulu. Itu urusan kecil kalau soal belanja, Rahma. Ya sudah, saya pamit pulang dulu ya. Kamu jangan lupa istirahat. Siap Om, hati-hati di jalan ya. Oke. Rahma? Wow, ini belanjaan kamu semua. Iya dong Mil, lihat ini belanjaan sebanyak ini. Om Abbas yang bayar ini semua. Aduh Rahma, gue ikut seneng kalau lu begini. Semua ini karena elu Mil. Gue ada hadiah sesuatu buat lu. Aduh Rahma, so sweet banget sama aku. Memangnya hadiah apa Rahma? Kita masuk aja yuk. Sekalian gue ceritain kemana aja gue sama Om Abbas. Ayo. Rahma. Apakah harus Rahma? Dia wanita yang polos dan lembut. Apakah memang harus dia yang menjadi... Halo? Sebentar lagi waktunya tiba. Iya, gue paham. Ini juga waktunya masih panjang. Bisa nggak? Lu jangan deket-deket gue. Pak Abbas yang terhormat, saya sudah tahu tentang Anda. Apakah harus saya kasih tahu seperti apa Bapak Abbas yang terhormat ini? Tidak perlu. Dan harus gue ingatkan. Ini waktunya masih lama. Tenang Pak Abbas, tenang. Jangan memakai emosi Pak Abbas yang terhormat. Saya hanya sekedar mengingatkan. Takutnya Anda lupa. Dah, alasan. Justru Pak Abbas ini terima kasih dengan saya. Saya sudah mengingatkan kepada Pak Abbas. Bapak ini kan orang sibuk, takutnya lupa dengan urusan Bapak dengan saya. Ya sudah, saya masih ada urusan lain. Jika sudah waktunya, saya pasti akan menemuimu. Oh, terima kasih Bapak Abbas yang terhormat. Saya akan setia menunggu kedatangan Bapak Abbas. Dan saya ucapkan terima kasih. Seorang Bapak Abbas, pengusaha tambang emas, sudah menyempatkan waktu kesibukannya untuk menemuiku. Jalan.